Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat UBC yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kali ini kita akan menceritakan sebuah kisah tentang sahabat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, di mana kisah-kisah tentang sahabat ini tentunya sangat menginspirasi bagi kita semua, terutama umat Islam. Karena di dalam kisah-kisah tersebut, di samping menceritakan tentang bagaimana penderitaan serta pengorbanan para sahabat di dalam masa awal-awal Islam, juga menceritakan berbagai kisah-kisah yang menarik. Bagaimana kisahnya sekarang kita akan simak bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Kisah yang pertama adalah kisah penderitaan Sayyidina Habab bin Al-Arad radhiyallahu anhu. Sayyidina Habab bin Al-Arad radhiyallahu anhu termasuk seorang sahabat yang dipenuhi keberkahan, yang menyiapkan dirinya untuk menerima berbagai ujian. Dia adalah orang yang telah menahan penderitaan-penderitaan yang berat di jalan Allah Subhanahu wa taala pada masa awal Islam. Dia masuk Islam ketika baru ada 5 atau 6 orang yang menerima Islam, sehingga cukup lama dia bergelut dengan penderitaan. Dia pernah dipaksa memakai baju besi, lalu dibaringkan di bawah terik matahari yang sangat panas, sehingga membanjir keringat dari sekujur tubuhnya. Begitu sering dia dibaringkan di padang pasir yang sangat panas, sampai daging punggungnya terkelupas. Sayyidina Habab bin Al-Arad radhiyallahu anhu adalah hamba sahaya milik seorang wanita kafir. Ketika wanita itu mengetahui dia sering menjumpai baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ia menghukum Sayyidina Habab radhiyallahu anhu dengan menyengatkan batang besi panas ke kepalanya. Ketika menjadi khalifah, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu meminta Sayyidina Habab radhiyallahu anhu menceritakan kembali penderitaan yang telah dialaminya dahulu. Sayyidina Habab radhiyallahu anhu berkata, "Lihatlah punggungku ini." Begitu Sayyidina Umar radhiyallahu anhu melihat punggungnya, dia berseru, "Belum pernah kulihat punggung yang luka separah ini." Sayyidina Habab radhiyallahu anhu berkata, "Aku diseret di atas timbunan bara api yang menyala, sehingga lemak dan darah yang mengalir dari punggungku memadamkan bara api itu. Setelah Islam jaya dan pintu-pintu kemenangan terbuka lebar, Sayyidina Habab radhiyallahu anhu menangis. Saya khawatir penderitaan-penderitaan kita untuk agama telah dibalas di dunia, sehingga tidak ada balasan lagi di akhirat." Sayyidina Habab radhiyallahu anhu bercerita, suatu ketika baginda Nabi Shallallahu alaihi wasallam sholat begitu panjang, tidak seperti biasanya. Lalu ada seorang sahabat yang bertanya tentang salatnya itu. Baginda Nabi Shallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ini adalah sholat yang penuh harap dan takut. Aku mengajukan 3 permintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2 telah dikabulkan dan yang 1 ditolak. Pertama, aku memohon agar umatku tidak dimusnahkan dengan kelaparan. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doa ini. Kedua, aku meminta agar umatku tidak dikuasai oleh musuh yang akan menghabisinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mengabulkan doa ini. Yang ketiga, aku meminta agar tidak ada pertikaian di antara umatku.
Tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak mengabulkan doa ini. Sayyidina Khabbab radhiyallahu anhu wafat pada tahun ke-37 Hijriah. Dia sahabat yang pertama kali dimakamkan di Kufah. Setelah wafatnya, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu pernah melewati kuburnya dan berkata, "Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati Habab. Dengan senang hati ia memeluk Islam dan dengan sukarela ia berhijrah dan untuk berjihad ia menghabiskan umurnya. Serta ia telah menahan bermacam-macam penderitaan untuk agama. Penuh berkahlah orang yang selalu mengingat hari kiamat dan bersiap-siap untuk menghadapi hari hisab. Ia merasa cukup dengan harta seadanya dan ia membuat ridho Tuhannya." Dikutip dari kitab Usudul Ghaba. Kisah penderitaan Sayyidina Ammar radhiyallahu anhu dan kedua orang tuanya. Sayyidina Ammar radhiyallahu anhu dan kedua orang tuanya telah banyak mengalami siksaan yang amat pedih demi agama. Mereka dibaringkan di padang pasir di bawah terik matahari Mekah yang panas sekali. Setiap baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lewat di depannya, beliau menasihati mereka, "Bersabarlah wahai keluarga Yasir, janji Allah untuk kalian adalah surga." Akhirnya ayah Sayyidina Ammar radhiyallahu anhu yang bernama Yasir radhiyallahu anhu wafat akibat penyiksaan itu. Para penzalim tidak membiarkan dia hidup tenang sampai ia wafat. Ibu Sayyidina Ammar radhiyallahu anhu yang bernama Sumayyah radhiyallahu anha ditikam kemaluannya dengan tombak oleh Abu Jahal yang terkutuk sehingga ia pun mati syahid. Ia tidak meninggalkan Islam walaupun mengalami berbagai penderitaan di saat umurnya sudah tua dan fisiknya sudah melemah. Walaupun begitu, Abu Jahal tidak menaruh belas kasihan kepadanya. Dialah orang yang pertama kali mati syahid dalam sejarah Islam. Dalam sejarah Islam, masjid yang pertama adalah masjid yang dibangun oleh Sayyidina Ammar radhiyallahu anhu ketika baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam perjalanan hijrah ke Madinah di kampung Kuba. Sayyidina Ammar radhiyallahu anhu mengusulkan untuk membangun tempat berteduh bagi baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar dapat beristirahat siang dan mendirikan sholat dengan tenang. Lalu Sayyidina Ammar radhiyallahu anhu mulai mengumpulkan batu-batu dan mendirikan masjid. Sayyidina Ammar radhiyallahu anhu selalu menyertai setiap pertempuran dengan penuh semangat. Pernah ia dengan penuh sukacita berkata dalam suatu pertempuran, "Sebentar lagi akan kujumpai kekasih-kekasihku." Baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta jemaahnya. Kemudian ia merasa sangat haus. Ia meminta segelas air dari seseorang. Namun orang itu menyodorkan kepadanya segelas susu. Ia meminumnya lalu berkata, "Aku telah mendengar baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang terakhir kamu minum di dunia ini adalah susu." Setelah berkata demikian, ia pun mati syahid. Ia meninggal dunia pada usia 94 tahun. Sebagian riwayat menyatakan 92,5 tahun. Dari kitab Usudul Ghaba. Wallahu a'lam.